Halo teman-teman, perkenalkan saya Aska Maida Wahid. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang permission atau hak akses menggunakan folder dan file yang sudah ada di user Askia. Lalu kita akan menggunakan perintah chmod. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya ya. Langkah yang pertama, kita akan masuk menjadi user Askia, yaitu user utama ya. Masukkan kata sandinya. Setelah sudah masuk seperti ini, kita akan masuk di terminal yang di sebelah sini ya. Lalu kita akan mengecek posisi awal kita ada di mana. Caranya kita klik perintah pwd, lalu enter ini untuk mengecek posisi awal kita ada di mana. Nah, posisi awal kita berada di home directory Askia. Lalu setelah ini kita akan mengecek siapa yang sedang login atau aktif di user utama kita ya. Caranya kita klik perintah womi. Ini untuk melihat siapa saja yang sedang login atau aktif di sini ya. Karena saya sedang login dengan user Askia, jadi di sini yang sedang login itu dan aktif itu hanya user Askia. Lalu langkah selanjutnya kita akan melihat isi home directory user Askia. Makanya kita klik perintah ls lalu enter. Nah, di sini ada banyak ya foldernya isi di home directory punya Askia. Lalu kenapa ini ada warna hijau? Karena ini hak akses atau permissionnya udah aktif ya di folder tugas.askia. Lalu kita akan masuk ke dalam folder Askia ya yang ini. Sekarang kita klik cd, lalu kita masukkan nama foldernya. Ini cd itu untuk berpindah dalam folder ya. Nah, di sini jika di sebelah sini sudah tertera nama foldernya, berarti kita sudah masuk di dalam foldernya. Langkah selanjutnya kita akan melihat isi dalam foldernya ada file apa saja. Caranya kita klik perintah ls lalu kita enter. Nah, di sini jika seperti ini artinya di sini masih kosong ya filenya, masih belum ada file sama sekali. Caranya kita buat file terlebih dahulu. Kita klik perintah touch. Lalu kita mau menamai nama apa ya? Misal saya mau namain Linux. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita cek ya melalui ls. Nah, di sini sudah terbuat ya filenya. Berarti perintah touch ini untuk membuat file. Kalau kalian mau lebih lengkapnya, tutorialnya ada di video sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat isi dari file tersebut. Caranya kita klik cat, lalu nama file tersebut. Linux. Enter. Nah, di sini karena Linux itu baru terbuat, jadi kita cek melalui perintah cat. Akhirnya di sini tidak keluar apa-apa ya, karena Linux belum terisi tak apapun ya. Setelah ini kita akan melihat permission awal ya, atau hak akses awal pada file ini ya. Caranya kita klik perintah ls -l. Perintah ls itu untuk melihat permission awal pada file tersebut ya, pada file ini yang kita cek ya. Karena kita di dalam folder Askia hanya ada file Linux, jadi kita akan mengecek permission awal di file Linux ya. Total 0. Total 0 itu apa? Karena permission Linux itu masih belum ada isinya. Jadi di sini itu masih 0. Kalau permission Linux sudah diisi, biasanya total ini akan berubah. Nah, R strip ini maksudnya apa? Kenapa R-nya ini mengulang 3 kali? Karena di sini nanti ada terbagi menjadi 3 pengguna, yaitu pengguna pertama RWX, karena ini belum diubah ya hak aksesnya. Kalau sudah hak aksesnya sudah penuh kepada semuanya, biasanya nanti jadi RWX, 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 RWX. Itu maksudnya apa kak? Dibagi jadi 3, yaitu pertama itu buat pemilik user atau user utama. Nah, yang kedua itu untuk grup. Nah, kalau yang RWX ketiga itu untuk user lain. Jadi nanti kalau permissionnya hak aksesnya sudah dirubah, biasanya di sini terulang 3 kali ya, seperti ini. RW strip R strip strip R strip strip. Dari RWX itu apa? R itu write atau membaca, word itu menulis ya. Nah, lalu X itu execute, menjalankan. Berarti jika tiga-tiganya RWX artinya bisa membaca, menulis, dan menjalankan. Itu hak akses ya. Jadi di sini hak akses pemilik utama hanya bisa melihat dan membaca, lalu hak akses grup hanya bisa melihat, hak akses user lain hanya bisa melihat ya.
Lalu di sini ada ASCII, itu biasanya di sini itu nama user utama, nama user yang membuatnya ya. Lalu di sini tanggal dibuatnya. Lalu di sini file yang sudah dibuat. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan mengecek ke user lain ya yang sudah saya buat di video sebelumnya. Caranya kita klik su, klik perintah su min nama usernya ya, staff 2. Lalu enter, kita masukkan kata sandi. Setelah sudah masuk ke dalam staff 2, biasanya di sini sudah berubah ya ke tulisan staff 2, artinya kita sudah berada di home directory punya staff 2. Jadi caranya kita pertama kita klik perintah wumi untuk melihat siapa saja yang sedang aktif atau sedang login. Nah, karena saya sedang login dan aktif di user staff 2, jadi di sini tulisannya user staff 2 ya. Setelah itu kita akan mencoba masuk ke dalam folder ASCII, folder user utama kita ya. Kita bisa klik perintah cd, lalu slash home, lalu kita akan masuk punya siapa? Punya ASCII, user ASCII, lalu kita slash, lalu kita akan masuk ke dalam folder apa? Folder ASCII. Lalu kita enter. Di sini bisa masuk karena hak aksesnya itu belum dirubah. Hak aksesnya itu masih hak akses awal. Nah, di sini itu kita akan merubah bagaimana caranya agar staff 2 itu tidak bisa masuk, hanya bisa digunakan oleh staff 1 ya, staff utama kita. Staff 1 itu, staff utama kita akan mengatur bagaimana user lain itu tidak bisa masuk, user lain itu hanya bisa membaca, user lain tidak bisa mengedit ya. Kita akan kembali ke user ASCII. Caranya kita klik perintah exit, lalu kita enter, isi file Linux. Caranya ada dua, cara otomatis dan cara kita masuk ke dalam filenya terlebih dahulu. Nah, pertama saya akan mengajarkan cara masuk ke dalam filenya dulu ya. Caranya kita klik perintah V ini untuk masuk ke dalam file. Lalu kita mengedit. Klik V, lalu nama filenya ya, Linux. Lalu enter. Nah, lalu setelah masuk ke dalam filenya, kita klik I. Lalu kita bisa klik selamat datang. Lalu kita keluar ya. Cara kita keluar itu, kita klik perintah ISG, lalu kita klik perintah titik 2, lalu W key. W key ini untuk keluar dan menyimpan. Lalu kita enter. Yang selanjutnya kita akan melihat isi file Linux. Apakah sudah masuk atau belum? Caranya kita klik perintah cat. Ini untuk melihat isi ya dari file Linux tersebut. Enter. Nah, tadi kan kita sudah mengetik selamat datang. Jadi di sini sudah masuk ya. Nah, ini ada langkah kedua, yaitu secara otomatis. Caranya kita klik perintah echo. Ini untuk otomatis ya. Tidak usah membuka file terlebih dahulu, langsung di terminal dan langsung masuk ke dalam file tersebut ya. Kita akan menulis ini praktikum permission. Lalu titik 2. Jadi petik 2 ya, diawali dengan petik 2, lalu diakhiri dengan petik 2, lalu spasi, lalu lebih dari ya, lalu spasi, nama file kita, Linux. Lalu kita enter. Nah, di sini kita cek ya, apakah file Linux, apakah isi ini sudah masuk di file Linux atau belum. Saat itu untuk membaca isi file Linux. Lalu kita enter. Nah, ini praktikum permission. Jadi, sudah berhasil ya ini. Langkah yang selanjutnya kita akan keluar dulu dari folder. Kita akan membuat hak akses ya, mengubah hak akses. Caranya kita klik perintah cd untuk keluar ya. Cd spasi titik-titik 2 kali ya. Kita akan keluar dari folder, kita akan membuat hak akses menggunakan perintah chmod. Chmod 777. Kenapa 777, Kak? Nah, yang sudah saya jelaskan di awal, yang RWX itu, berarti R itu angkanya itu 4. W itu angkanya 2, X itu angkanya 1. Jadi kalau ditambahkan 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi kan 7. Nah, kalau 7 itu hak akses penuh. 7 kepada pemilik, berarti pemilik bisa membaca, menulis, dan menjalankan. Hak akses kepada grup bisa membaca, menulis, dan menjalankan. Hak akses kepada user lain juga bisa membaca, menulis, dan menjalankan juga. Jadi angka ini itu bisa dirubah juga, tapi dengan pertambahan yang tersebut ya, angka tersebut 4, 2, dan 1. Ya. Jadi itu kayak inisial dari RWX aja. Gitu. Lalu kita slash, kita lanjut ya, kita slash home, lalu kita slash nama user kita ASCII, lalu kita slash lagi folder yang mau diubah permissionnya menjadi seperti ini ya, ASCII, lalu kita enter. Nah, kalau sudah, kita harus masuk ke dalam folder tersebut, cd ASCII, lalu kita enter. Nah, jika sudah masuk di folder ASCII, kita akan mengubah juga filenya menjadi chmod 777. File kita ya, filenya itu Linux. Lalu kita enter. Nah, kita akan kembali ke dalam user staff 2. Kita akan berpindah ya ke user staff 2 ya. Untuk mengecek hak akses ini. User staff 2 itu kan user lain. Nah, kita akan mencoba masuk ke dalam folder ASCII.
Nah, di sini bisa ya. Lalu kita akan coba membaca file ASCII yaitu Linux ya. Apakah bisa? Nah, di sini bisa ya. Ini praktikum permission bisa membaca. Apa kita akan mengubah isi dari file Linux ya. Kita masuk ke V, lalu kita klik Linux. Kita enter. Nah, lalu kita klik I. Di sini kita akan berubah ya. Coba. Di sini kita dihapus ya. Ditambahin ASCII. ASCII. Lalu kita ESC titik 2 W key. Lalu kita enter. Nah, biasanya kalau misal tidak ada W-nya, R dan X doang, R dan X itu berarti jumlahnya 5. Biasanya kalau CHMOD 555, biasanya itu nggak bisa mengubah ya, mengedit di situ ya. Berarti nanti akan gagal. Nanti saya akan memberi contohnya ya. Kan kalau seperti ini berarti bisa semuanya ya. X itu untuk menjalankan, berarti untuk menjalankan perintah V, untuk menjalankan perintah V itu kan harus ada X. Nanti kalau X-nya nggak ada itu biasanya itu tidak akan jalan ya. Jadi kita langkah yang selanjutnya kita akan mengecek permission yang sekarang. ls min l, enter. Mohon maaf salah ya, ls spasi min l seperti ini. Nah, mohon maaf di sini tadi ada spasinya ya. Nah, di sini ada total 4. Total 4 itu apa? Karena tadi sudah diisi di filenya itu sudah diisi ya. Jadi di sini totalnya itu berubah. Lalu RWX artinya kan ini 777 ya. Kan ini penuh. Hak akses secara penuh ya. Dan ini sedang berada di file Linux. Dan ini diperbarui lagi di menit ke 15.02. Lalu kita akan exit. Kita akan kembali ke user ASCII untuk mengubah permissionnya. Nah, kalau di awal, saya kan sudah menggunakan CHMOD 777 ya. Lalu kita akan keluar dulu. Kita akan merubah menjadi CHMOD 555. Oke, caranya kita klik perintah seperti tadi ya. CHMOD, lalu 555, lalu slash home, lalu slash user kita, lalu slash nama folder kita. Lalu kita enter, lalu kita masuk ke dalam folder kita. Nah, lalu setelah ini kita akan merubah ya. Merubah file tersebut agar menjadi CHMOD, hak aksesnya itu 555. Lalu nama file kita, Linux. Lalu enter. Nah, lalu kita kembali ke user lain. Min staff 2. Berarti kalau seperti ini, siapa yang tidak ada? Kalau seperti ini kan yang tidak ada itu W ya. Karena 5 itu dari 4 dan 1. 4 itu R, read ya. Read ya. Terus kalau misal 1 itu execute, X. Jadi yang tidak ada itu W. Kalau 5 ya, 5 kan dari 4 dan 1. Jadi harusnya ini tidak bisa membaca ya, nggak bisa membaca. Lalu kita akan masuk ke dalam foldernya, home, home, slash dulu, slash home, lalu nama kita, lalu folder kita. Nah, sini bisa masuk ya. Lalu kita akan melihat isi dari file yang berada di folder ini ya. Lalu kita akan mencoba merubah ya, karena chat itu kan yang write, yang R ya. Karena kita di sini kan bisa membaca, yang nggak bisa itu menulis ya. Kita akan masuk ke dalam file Linux. Lalu di sini kita akan merubah ya. Nih, biasanya kalau tidak bisa merubah, word-nya itu mati. Biasanya langsung ada seperti ini. Nah, di sini tuh kita itu tidak bisa apa-apa ya. Di sini nih. Tadi tidak bisa apa-apa. Walaupun mengetik juga tidak akan tersimpan ya. Jadi di sini kita klik ESC aja, lalu kita klik titik 2, lalu key tanda seru ya. Berarti kita itu ingin exit aja. Nah, jadi permissionnya itu sudah terubah ya. Berarti permissionnya itu sudah aktif. Lalu langkah selanjutnya kita akan kembali keluar lagi. Kita akan exit lagi ya, menuju ke user utama kita. Kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba menggabungkan dua CHMOD yang berbeda, dua permission yang berbeda. Yang pertama itu kita akan menggunakan kepada folder kode yang 333. Nah, untuk kepada file kita akan menggunakan 300, 300. 00 itu untuk apa? Kalau kosong itu berarti tidak bisa apa-apa ya. Lalu caranya kita keluar dulu dari folder ini. Lalu kita masukkan CHMOD, perintah CHMOD untuk mengubah permission ya. CHMOD itu untuk mengubah permission. Lalu kita masukkan kode-kode yang kita mau ya. 333, lalu kita masukkan slash home, lalu nama usernya, lalu nama filenya. Kita enter, lalu di sini kita masuk ke dalam filenya. Lalu kita enter, di sini kita akan merubah menjadi 300 ya, kode 300, CHMOD 300, lalu Linux. Ini untuk filenya ya, berarti dalam satu folder,
ini ada dua file, dalam satu folder ini berarti ada dua permission yang berbeda. Kita akan mencoba di staff 2 ya. Caranya kita login ke staff 2 lagi, zoom in, staff 2, kita enter, kita masukkan kata sandinya, kita enter. Jika authenticity gagal kayak gini, biasanya itu dikarenakan salah sandi atau nama ininya ya, nama usernya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mencoba masuk ke dalam folder. Apakah percobaan kita, eksperimen kita berhasil atau tidak. Home, user punya Askia, lalu folder Askia, kita enter. Nah, karena di sini kan yang folder itu, kodenya itu yang permissionnya itu 333. Dia bisa berarti bisa menjalankan ya, karena ada angka 1 ya, 2 dan 1. Dia bisa mengubah dan dia bisa menjalankan. Mengubah itu biasanya apa? Word itu biasanya mengedit kan, menulis gitu kan. Berarti folder ini di staff Askia ini bisa menambahkan folder baru, atau bisa menambahkan file baru ya. Lalu kita coba masuk ke dalam file Linux ya. Kita akan coba membaca aja isi file Linux. Apakah bisa ya? Harusnya sih tidak bisa ya, karena di sini kan untuk user itu kan hanya 0, dia tidak bisa apa-apa. Nah, di sini izin ditolak. Kenapa izin ditolak atau permission denial? Itu karena di sini itu 0. Kita akan coba menjalankan aja ya, jalankan atau masuk. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti eksperimen kita berhasil ya. Kita akan coba exit lagi. Exit. Lalu kita akan mencoba chmod untuk ini ya, untuk folder. Caranya kita keluar dulu, lalu jika ingin mengedit chmod untuk folder itu harus di home ya. Jangan di dalam foldernya, harus keluar dulu dari folder ya. Lalu kita klik perintah cd, kita klik perintah chmod, ini saya akan mengubah menjadi 600 ya. Chmod 600. Lalu slash home slash askia, user askia, lalu slash askia, folder askia. Lalu kita enter. Nah, kita akan coba masuk ke dalam folder askia. Harusnya tidak bisa ya, karena di sini hanya ada 4 dan 2. Tidak bisa menjalankan folder askia. Karena di sini user utama itu hanya 6. 6 itu kan dari 4 dan 2, hanya bisa membaca dan menulis, tidak bisa menjalankan. Coba kita masuk. Nah, izin ditolak karena apa? Izin ditolak permission denial karena apa? Karena di sini 6 ya, tidak bisa menjalankan, tidak bisa masuk, tidak bisa mengubah atau tidak bisa apa. Walaupun dia bisa membaca dan bisa merubah, tapi karena izin yang paling penting itu menjalankan, karena dia tidak bisa menjalankan, jadi tidak bisa masuk. Oke, izin ditolak. Jadi sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!